Saya masuk mandi, Pak, nongengnya sebelah sini. Apa? Disuruh nongengnya sebelah sini. Kenapa saya suruh nongeng sebelah sini? Oh. Ada itu laki-laki. Oh, penyuka sejenis. Nah, seorang waras, Masya Allah Akbar. Saya naik, kaki saya dia pegang. Saya tarik, saya ganti celana. Saya ganti celana. Jadi mau diperkosa oleh laki-laki? Iya. Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ada musafir di kanan jalan masih. Nah, kita lanjut aja dulu. Kita depan sana coba ya. Ini beliau musafirnya. Iya. Dari mana Kang? Dari Garut. Tapi Garut. Nah, pokoknya sudah. Kita aja ngobrol beliau. Pergi sebentar istirahat boleh? Oh, boleh. Ayo Pak. Numpang di depan Indomaret Margorejo. Ngobrol sebentar. Punten, Kang. Namanya siapa? Ujang Toto. Ujang Toto, panggilannya Tony. Tony. Ya, panggilannya Tony. Kang Tony. Ya. Asli di mana? Garut. Garut. Ah, pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Ya. Sudah lama Kang Tony jalan. Ya, udah lama sih sebetulnya. Berapa tahun? Ya, kayak 3 tahun lah. 3 tahun. Cuma udah istirahat beberapa tahun. Sekarang baru jalan lagi. Jalan yang barusan ini berapa bulan? Oh, saya dari Pamijahan dulu. Pamijahan. Nah, dari Pamijahan mungkin 1 minggu cari sini. Dari Pamijahan 1 minggu udah sampai sini. Iya, dari Pamijahan iya 1 minggu. Heeh. Terus jalan kaki lagi ke Sunan Demak, Ke Demak, terus Sunan Kudus. Kudus, Ya. ke Muria juga enggak? Iya, Ini tadi pagi dari Muria, dari Sunan Kudus. dari Sunan Kudus. Ini mau kemana nanti? Mau ke Wali Songo terus ke sana. Ke timur. Iya, Kang Tony. Ngalet kopi? ya. Ngarokok tuh? Itu ngerokok. Oh, untuk ngarokok. Kang Tony punya keluarga. Oh, tidak. Oh, sudah bercerai. Udah cerai. Anak berapa? 2. Ikut istri. Iya. Gara-gara perceraian itu memutuskan menjadi musafir. Iya toh? Iya. Nah, lagi toh. Yang tadi juga begitu, karena ditinggal istrinya memutuskan berjalan. Kang Tony juga begitu. Saya pernah ke Garut loh, Kang. Garut. Kenalkan, saya Adi, Kang. Saya Adi dari Sinahurip. Saya biasa ngobrol dengan musafir, ngurusi UDGJ jalanan. Tadi kan saya pas jalan ke sini lihat sampean toh jalan kayak lelah banget gitu. Sudah makan belum? Oh, udah tadi beli. Oh, sudah makan. Rencana berapa tahun Kang jalan? Ya, pengennya ke Wali Songo gitu. Ke Wali Songo saja. Muter-muter ke Wali Songo terus gitu. Iya. Apa yang sampean cari, Kang? Ya pengen tahu aja. Pengen uji mental diri saya sendiri gitu. Sambil lihat keadaan masyarakat. Kadang-kadang lihat orang miskin yang ngamen gitu ya. Saya pernah lihat. Terus waktu saya jalan kaki, ada orang yang ngemis. Kadang-kadang saya tuh sakit gitu ya, hati kenapa? Saya tuh pengen memberikan yang terbaik untuk mereka. Tapi saya tuh nggak mampu sama sekali. Saya saling berdoa kepada ya Allah, berikan dia rezeki ya Allah. Gitu. Saya itu ingin memberikan sedikit rezeki kepada orang-orang miskin. Tapi saya tuh kemampuannya hanya berdoa gitu. Gitu. Iya. Hanya berdoa. Saya jalan kaki lagi ada anak kecil waktu di Bandung. Saya sengaja duduk ya. Ada orang ngamen bawa anak kecil. Kenapa ngamen bawa anak kecil? Terus saya ke jalan ke Sultan Banten. Saya pengen nyoba tidur di emperan tuh. Pakai sajadah. Sengaja saya tidur bagaimana rasanya dingin. Ternyata kalau malam dingin banget. Nah, ini sampean jalan ke sana kemarin juga kedinginan kan? Iya, dan tidur di masjid. Kalau tidur di masjid? Betul. Selalu di masjid. Ya kadang-kadang tidur di emperan toko. Kadang-kadang pernah di emperan Kang, toko. punten. Kenapa bercerai dengan istri memutuskan kemudian berjalan? Ya nggak tahu juga sih. Saking kecewanya, saking sakit hatinya. Iya. Terus apa yang sampean cari di perjalanan? Ya pengen cari pengalaman aja kita kehidupan. Sudah mendapatkan yang dicari? Belum. Ya, Sampai pengen- kapan berjalan ini? Ya nggak tahu lah.
sampai nanti selesai gitu. Iya. Punya guru? Oh Atau enggak, saya tidak pernah berguru sama itu. tidak pernah? Saya tidak pernah belajar ilmu seperti itu. Hanya kepengen jalan aja. Hanya pengen jalan kaki. Kan ngelihat orang miskin, ada yang lebih dari saya gitu ya. Ada orang miskin lebih dari saya. Kadang-kadang orang ngamen, anak kecil. Kenapa negara kita presiden tidak memperhatikan orang miskin gitu ya? Gitu. Saya pernah lihat di televisi itu seperti Ronald Reagan, mereka mau jalan kaki. Saya lihat nonton di televisi, Obama mau menolong rakyatnya, tapi kepala negara kita betulkah dia memperhatikan rakyatnya atau tidak sama sekali? Nah itu. Jenengan suka ngomong politik juga ini. Oh enggak, itu kebetulan. Cuma dulu ke rumah saya ini ada perwakilan dari negara Arab nyari-nyari pertanian. Di Garut sana. Itu di Garut sana tuh. Di Garut. Nah, itu kebetulan saya punya kenalan Iip dari ini Bandung ITB. Nah di sana ada pertanian. Nah perwakilan dari Arab langsung ke ini Gasibu Bandung. Iip kan di sana kuliahnya. Nah di sana diperkenalkan. Terus dibawa ke ini ke lahan pertanian. Panas, Rul. Awas. Kang, punten. Subandi? Iya. Sudah makan tapi ya? Udah. Saya itu apa tuh? Kadang-kadang saya gitu duduk gitu lihat orang miskin. Gula. Lihat orang miskin yang lebih dari saya gitu ya. Kadang-kadang melihat orang yang jadi gamel. Kenapa mereka jadi gamel? Terus setelah melihat itu apa yang ada di pikiran jenengan sampean? Saya tuh pengen menolong mereka orang-orang miskin. Tapi? Ya, tapi saya tuh kemampuannya hanya berdoa. Artinya mendoakan mereka? Iya. Saya tuh sengaja jalan kaki ke Wali Songo. Gitu. Jalan kaki ke Wali Songo biar apa? Ya pengen aja. Pengen aja? Atau biar pengen doanya dikabulkan Tuhan atau bagaimana? Oh enggak. Saya tuh hanya kenapa dia kayak begitu? Gitu. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Iya. Ya. Tapi kenapa jenengan jalan ke Wali Songo gitu loh? Kenapa? Ya pengen tahu masjid-masjid para wali. Oh begitu, pengen tahu ya. Kalau sudah sampai sana seneng, bahagia? Iya. Kadang-kadang saya kalau udah punya rezeki, saya pengen bikin masjid kayak mereka. Amin. Mudah-mudahan Tuhan izinkan ya. Amin. Allah izinkan. Ya, kadang-kadang saya pengen buka masjid terbuka bebas untuk masyarakat. Ya. Untuk masyarakat banyak gitu. Dalam hati saya tidak ada jahat, tidak ada dendam sama sekali. Bahkan di rumah saya juga saya dianggap sama mereka orang bodoh lah. Orang tua pasti cuma ketawa. Tidak marah sama sekali. Mereka poli. Ya. Tapi sampean tidurnya di masjid? Ya, selalu sholat 5 waktu di jalan juga? Iya. Atau tidak? Kadang kalau nggak kotor sholat. Kalau kotor nggak sholat? Kalau nggak kotor nggak sholat gitu. Oh oke. Ada baju ganti? Ada. Mau aku kasih baju nanti? Boleh. Oke, nanti biar diambilkan Mas Irul ya, Mas Irul itu dulu. Ada sarung juga nanti buat sampean. Nah ini bajunya. Oh ya, jangan kotor-kotor Kang, taruh situ aja. Ada baju ganti ya. Oke, nanti kita tambah. Oh, warna Baju hitam. Kenapa pakai warna hitam? Oh saya sejak kecil emang bajunya kayak begini. Oh, Nggak pakai baju lepis. tapi nanti kaos mau? Iya pak. Mau ya? Dipakai untuk sholat kan bisa. Tadi pagi sudah ngopi belum? Udah pak. Sudah. Ini yang kedua kali berarti. Tenan naon ya? Ya betul. Hadiah dari kopi. Oh, sampean mau Indomie ini hadiah ini? Boleh. Hadiahnya. Oke, buat ini. Terus punten Kang. Ini sedikit buat beli makan di jalan ya. Kang Tony. Iya. Anak umur berapa tahun Kang? Saya tuh umur 35 tahun. Sampai umur 35. Ya. Hari istri, mantan istri.
Mantan istri itu orang Raja Pola. Oh, Raja Pola. Ya. Tahu saya. Emang satu sering kecelakaan, bukan sering, 2 kali kecelakaan. Kecelakaan di jalan. Waktu kecil, Terus? kepala saya dilempar pakai batu, ini dari Arbin, nggak tahu dari mana tuh. Ini juga dilempar pakai batu. Itu disembuhin lagi sama orang tua. Dibawa ke Sancang, sembuh lagi. Sembuh lagi. Ya. Terus kecelakaan lagi. Ya. Waktu kemarin saya jongkok ya jemur punggung. Di ini ya, keluar lege. Darah. Lege. Lagi itu naon? Itu lagi ya dari pohon pisang kan ada lege. Nah, di punggung saya itu keluar ini kelabang yang kakinya banyak. Nggak tahu saya nyanda, nggak tahu saya ketiduran di mana. Paling ketiduran di mana, nempel di bajunya. Mungkin di bajunya. Ya, bukan di dalam tubuh kalau itu. Ya toh? Ya. Ya. Kemarin habis jatuh nih. Habis jatuh, aduh Allah. Kayak ini keselokan. Loh, sampean jalan kok iso jatuh itu loh. Saya itu kan jalan kaki ngantuk. Oh. Ceritanya kan ada trotoar tuh, ada rumput. Udah tahu itu lubang saya injek terpelosok. Malah saya gini. Aduh. Tapi yang saya suka lihat wajahnya Kang Tony itu ceria kayaknya, walaupun tadi tuh kayak capek lelah gitu jalan gitu kan. Saya cari kebahagiaan. Kalau orang lain kan naik bus ke Wali Songo itu. Naik bus ya, orang-orang Jawa karena dia punya uang. Kang Tony nggak punya uang maka jalan kaki. Ya makanya saya nggak boleh jalan kaki. Kadang-kadang kalau ada roti di pinggir jalan ya saya makan. Emang sering kayak begitu. Kalau sampean lapar, apa yang sampean lakukan? Laparan banget nggak punya uang, apa yang sampean lakukan? Kadang-kadang kalau ada nasi atau roti sisa saya makan di pinggir jalan juga gitu. Tapi yang masih bagus gitu. Karena ada suka minum air doang ya, air mesin. Air keran. Ya. Tapi yang rezeki selalu ada gitu. Selalu ada yang ngasih. Iya. Selalu ada gitu. Selalu ada. Tapi kalau pas nggak ada uang, nggak ada apa, nggak nemu apa, lapar banget, berani minta ke warung? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Patangan atau bagaimana? Oh nggak pernah. Minta kayak begini nggak pernah. Nggak. Malu atau bagaimana? Wah kalau saya nggak biasa. Nggak biasa ya. Selain berdoa kepada Allah ya. Ini Allah, beda kan? Rezeki ya Allah gitu. Kalau yang tadi Kang Adit yang ngamen, kepaksa dia minta, beliau nggak ngamen, Oh nggak. nggak mau minta, Oh nggak. senemunya, Iya. mencuri mungkin nggak? Oh enggak, saya hanya ke ya Allah. Dalam hati saya itu kalau sholat ya, berikan rezeki ya Allah hanya kan untuk makan di perjalanan. Nah, itu. Kadang saya mendoakan orang tua saya. Pernah menemukan keajaiban selama di jalanan? Oh belum sih, tidak. Kadang suka nama dapat uang gitu. Oh. Paling besar dapat uang berapa? Kayak 10.000, 5.000 gitu. Oh, ratusan ribu juta nggak pernah? Nggak pernah harus. 100 ribu juga nggak pernah? Nggak pernah, paling 50.000 Oh gitu. oke. Karena yang tadi Kang Adit dapat 800 ribu ya? Ini juga pernah dikasih uang deh. Dikasih uang sama orang siapa? lain. Untuk bekal di jalanan. Nah ini dari ibu-ibu naik motor. Nah udah sama segini. Terus ini dikasih uang sama receh. Nah recehnya ini nih. Tapi nggak Ya ngasih sudah lah, dapat disimpan aja kan. sama receh. Ini aneh juga uangnya. Karena nanti buat bekal sampean. Masih Nah. berhari-hari di jalanan. Ini uangnya dikasih orang. Dikasih orang ini? Saya terima tapi nggak diberikan. Belum dihitung ya? Belum, tapi untuk dibawa ke rumah untuk disimpan. Ya, motivasi orang memberi jalan banyak macam-macam. Ada yang memang niatnya membantu menolong, ada yang berharap keberkahan karena sebagian orang itu juga menganggap musafir adalah orang yang mohon maaf suci dan sebagainya. Mau kaos? Mau. Kaos sarung dulu. Nah, kaos sarung. Sama seperti tadi lah ya. Sarung kode ya. Training ya. Mau topi Kang? Topi juga. Ternyata ada orang yang lebih dari saya gitu kehidupan Di dunia ini ya. Banyak di Ya. luar sana. Yang lebih tidak beruntung daripada Kang Tony. Karena saya jalan kaki ada anak kecil ngamen. Kenapa dia ngamen? Seharusnya kepala negara itu memperhatikan orang miskin daripada
orang lain daripada seperti TNI kayak begitu gitu. Kan lebih utama kan masyarakat. Ya banyak alasan Kak. Ya, betul. Banyak alasan dan itu mungkin bukan ranah kita lah untuk itu. Akan lebih baik jika panjenengan Kang Tony hidup tidak menyalahkan siapa-siapa. Betul. Mau pemerintah mau apa, itu akan lebih tenang buat Kang Tony gitu loh. Jalani apa menjadi pilihan hidupnya Kang Tony. Kalau hari ini memutuskan berjalan, sudah berjalan. Sudah bahagia dengan perjalanan ini. Nah, bahagia. Hah? Bahagia. Bahagianya apa? Bahagia karena itu tidak punya apa tuh. Ya senang gitu lah. Senang. Senang karena melihat bis atau apalah. Ya, Melihat senang. mobil, melihat jalan. Ya saya senang aja gitu. Harusnya masih punya kaki sementara orang lain nggak punya kaki gitu. Ya. Nggak punya kaki, sama-sama masih punya kaki, masih punya tangan gitu. Oke Kang, punten. Sarung. Alhamdulillah. Ini topi buat topi. Allahu Akbar. Celana. Ini kaos lengan panjang. Ini kaos lengan pendek. Jadi lengan panjang dirangkepin lengan pendek biar hangat, ya. Sok mangga ditamping. Ya, buat viewers Sinaurip di jalanan. Kalau di jalan ketemu para musafir, monggo di stop dulu. Nah, Boleh ini kok. Ini sampai langsung aja. Iya, dipakai. Biar nggak kepanasan. Diajak ngobrol, diajak jagong, atau kasih air putih segelas, sebotol, monggo lah. Mereka membutuhkan itu semua. Kita tidak perlu menilai, menjudge, menghakimi kenapa dia harus begitu dan sebagainya. Tapi inilah pilihan hidup yang harus kita hargai. Tapi harapan saya Kang Tony cepat pulang, Iya. ngurus anaknya lah. Karena mohon maaf, Kang Tony punya kewajiban loh, betul nggak? Betul. Menjaga anak-anaknya. Oke, dengan istri sudah ada ikatan, sudah cerai toh? Udah cerai. Iya, tapi dengan anak kan enggak, masih ada ikatan. Sampai punya kewajiban menafkahi, mendidik dan sebagainya. Ya, boleh dipikirkan itu. Yang paling enggak enak selama sampai jadi musafir apa? Saya pernah ditangkap Satpol PP di Kebun Nanas. Kebun Nanas Tangerang. Iya. Saya duduk, tiba-tiba ada Satpol PP. Kenapa? Razia. Iya, kenapa Satpol PP berani nangkap saya? Tapi saya nggak marah. Naik di mobilnya. Nah. Terus ditabung. Dibawa ke ini ke kantornya. Terus ditanyain. Saya turun, Pak, kenapa saya ditangkap? Sampai salahnya apa? Nggak tahu sih salahnya apa. Saya ketawa. Terus Saya nginep 1 hari. besoknya dilepas. Iya. Nah, pesannya apa sebelum dilepas? Katanya, Pak, maaf, itu dulu kesalahan tadi. Ya, oh nggak apa-apa. Terus saya di sana kan ada Raja Polah. Nah, saya masuk ke sana terus. Malah belok ke Blitar. Ke Blitar. Sebentar, Raja Polah itu Garut kok. Di Raja Polah itu. Nah, saya sengaja pengen tahu ke sana. Terus Raja ditanya, Polah Garut toh? Ya. Terus belok Blitar. Di Garut ada Blitar. Itu di sana kan ada Raja Polah. Nah, ke Cihaud Putih dulu, ke rumahnya Pak Odo, ada orang sakit saya nengok. Nah, terus belok lagi ke jalan sana langsung saya ke Blitar. Jalan kaki. Mas mau kemana? Ke Blitar. Terus saya pengen tahu Blitar. Sampai Jauh. Blitar? Di sana kan dikira saya itu makamnya Bung Karno. ternyata itu tempat pendidikan militer. Setelah masuk. Sebentar, dari Raja Polah sampai Blitar berapa hari? Wah, saya nggak dihitung, lama banget. Ya memang lama, mau itu jauh. Nggak dihitung. Mau kemana? Mau ke Blitar, Pak. Bah, mau terus sana. Saya jalan kaki. Tempat militer, tempat makam. Yang aja saya pergi lagi, muter lagi. Aduh, perjalanan lah. Itu tidak sampai lupakan ya. Iya, masih ingat. Mohon maaf, pernah dianggap orang gila di jalan. Oh, pernah sama anak sekolah, Pak. Nah, dibilang gimana anak-anak? Katanya Orang gila, orang gila. Ayo gelo sana. Ayo gelo. Ada yang gila. Satu nggak marah. Orang saya nggak marah. Cuma saya pengen ketawa. Ayo gelo, anak-anak kecil itu lari-lari, anak sekolah itu SMP, SMA tuh. Wah, udah besar ya? Tapi saya nggak malah ketawa. Saya tuh alhamdulillah.
Yang penting Alhamdulillah dibilang kilo. ya saya ini mau alhamdulillah, yang penting saya nggak menghina dia. Oh oke, luar biasa. Iya iya. Ya kadang pengen kita menghina kehidupan. Pengalaman yang pahit selama di jalanan apa? Saya pernah lihat perempuan sedang hamil ya, sedang saya jalan kaki lihat. Kenapa ada perempuan hamil kayak begini? Sampai dia rambutnya kucel, bajunya kotor. ODGJ mungkin orang gila mungkin. Tapi dia lagi hamil mungkin Iya. 7 bulan 8 bulanan lah. Cantik wajahnya. Ya menama ya kayak biasa-biasa. Tapi kayaknya orang Anca Bogo ini. Saya pernah lihat kayak orang Anca Bogo kayaknya. Oh, orang kampung sana. Ada bangkong. Oke. Tapi kenapa bisa kayak begini? Jalan kaki nyampe kehujanan. Ya Allah, berikan dia hari kesabaran ya Allah. Kenapa perempuan menderita seperti itu? Sahabat saya juga lihat oleh seorang perempuan. Kenapa dia bisa kayak begitu? Mau lapor sama siapa? Minta tolong sama siapa? Iya. Tapi kalau sampean malah jadi korban perempuan ya. Itu saya suka kasihan gitu kayak melihat perempuan sedang hamil malam-malam kehujanan. Iya tuh kan. Manusia kan punya rasa, punya Iya. hati kan. Kenapa ini perempuan hamil jalan kaki terus menerus? Nah kenapa sampai jalan terus ini? Ya bedanya kan dia hamil gitu. Nah, Takutnya melahirkan di mana? Di jalan. Gitu ya. Takutnya- Selama sampai jalan pernah sakit kan? Oh pernah. Waktu masuk angin di Banten, Heeh. dulu ini di Tapi, saya bayar 80.000. 80.000 bayar. Naik kereta api. Dia sakit. Heeh. Waktu saya masuk angin Heeh. di Tapi. Di terapi. Heeh. Bayar 80.000. Punya uang waktu itu. Ada coba sih. Sembuh. Ya. Saya bayar 80.000 tapi alhamdulillah sembuh juga. Alhamdulillah. Kita ini di Pati ini, Margorejo. Tahu ini Pati? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Di Pati itu ada tempat ziarah juga, banyak. Ada makam Syekh Jangkung, ada yang di sana Sunan Prawoto, ada juga Ki Ageng Ngerang, Nyi Ageng Ngerang. Ke arah Tayu ada Mbah Mutomakin. Itu tempat ziarah banyak orang. Saya itu paling Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Wali Songo lah ya. Nah, Wali Songo. Iya iya. Anak-anak saya suka lihat masjid gitu. Gitu. Kalau mau ke Bali sih berdoa, tapi saya paling senang lihat masjid gitu. Jika saya Allah berikan rezeki, saya punya tanah, saya ingin bikin masjid untuk masyarakat umum gitu ya. Mudah-mudahan Tuhan izinkan, Tuhan kabulkan. Amin. 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 Tiada, pada saat Tuhan kehendaki tidak ada yang mustahil. Betul ya? Betul. Tetap semangat Kang Tony. Insya Allah saya semangat. Mohon maaf, ini privasi. Sampean kan punya anak. Berapa? 2? 2. Sering sampean kasih uang mereka. Ya kalau punya dikasih. Caranya? Sama adik saya. Oh, sama adikmu. Ya. Kamu kok? Enggak. Enggak. Karena keadaan, karena kemarahan, karena kejengkelan, memutuskan menjadi berjalan seperti ini. Mudah-mudahan jalani kehidupan normal aja lah. Ya toh? Apa ya? Karena dia tidak ada guru yang kamu harus berjalan. Jalan ritual ini enggak. Dia hanya bermula dari kekecewaan, kemudian ya sudahlah saya tak jalan aja gitu. Sampai kapan juga tidak tahu kan. Boleh dipikirkan nanti pada saat sholat, omongan saya ya. Kembali pulang, hidup normal, bekerja, rawat anak-anak. Karena itu tugas orang tua loh, tugas kita sebagai bapak loh. Kalau ke istri sudah tidak ada ikatan, tidak ada kewajiban gitu. Tapi ke anak kan, betul? Ya, boleh dipikirkan, boleh dipikirkan. Biasanya bawa tongkat para musafir, sampai tidak bawa tongkat? Oh enggak, saya nggak bawa tongkat, nggak bawa keris betul. Hah? Nggak bawa kayak begitu. Kenapa? Saya nggak bawa keris, Nah. tongkat kayak begitu. Tidak nyaman. Iya, saya selalu kayak begini. Sandalnya masih baru? Wah, dulu sendalnya yang merah, Heeh. tergesek-gesek malah ini nyenol kayak begini. Oh. Nggak tahu kenapa. Karetnya sakit mungkin ya, Mm-mm. keras ya.
Kalau swallow kan karetnya lembut ya. Kalau sendal kayak begini emang enak dipakainya. Sendal kayak begini juga. Iya. Nah, sendal kayak begitu enak dipakainya. Kalau kan yang merah tuh yang 25.000 tuh. Oh, Nah, nggak enak dipakainya. oh yang sedot slop begini kak? Oh, Keras ya? iya keras. Kalau sendal kayak begini enak dipakainya. Sendal kayak begini enak. Oh, karet dipakainya. ya. Jadi lembut di kaki, tidak melukai. Iya. Ya, ya. Sendal slop kalau harganya jutaan, ratusan ribu sih enak. Harga 25.000 ya memang keras. Tapi kalau swallow, wah nyaman banget lah. Kang Tony. Wih nyak kalembur. Insya Allah. Ada keinginan untuk nikah lagi? Ya? Ada keinginan untuk nikah lagi nanti? Oh insya Allah. Ada ya, kalau ada jodoh ya. Oh ada jodoh insya Allah. Mudah-mudahan Tuhan atur yang terbaik lah ya. Amin. Tetap semangat Kang Tony ya. Amin. Insya Allah masih semangat. Ayo dong cerita, saya pengen dengar ceritamu di jalanan. Pernah mengalami apa, diapain, bagaimana. Tadi pernah ditangkap Satpol PP. Atau pernah punya pengalaman spiritual yang mungkin beda dengan yang lain. Pernah itu juga ya di daerah Kesultanan Banten, saya lupa lagi tempatnya tuh. Pak udah makan belum? Oh, udah ayo naik aja naik motor. Saya naik motor dibawa ke sungai. Diboncengin sama dia. Oh, tapi lupa lagi tempatnya. Terus? Sungai, saya disuruh mandi. Nah saya mandi. Kenapa orang nyuruh mandi? Ini. Saya masuk mandi, Pak, nongengnya sebelah sini. Apa? Disuruh nongengnya sebelah sini. Kenapa saya suruh nongeng sebelah sini? Oh. Ada itu laki-laki. Oh, penyuka sejenis. Nah, seorang waras, Masya Allah Akbar. Saya naik, kaki saya udah pegang. Saya tarik, saya ganti celana. Saya ganti celana. Jadi mau diperkosa oleh laki-laki? Iya, dia tunggu. Yang ini ngomongnya kayak begini. Oh, maaf ya, nggak terjadi apa-apa kok. Masya Allah, kenapa ngomong kayak begini? Gimana? Oh, katanya maaf ya, nggak ada terjadi apa-apa kok. Masya Allah, kenapa cowok kayak begini ngomong? Terus kemudian bagaimana? Sampai tidak mau dia pergi? Jadi bonceng, udah tunggu berdiri di sini aja. Udah saya jalan lagi. Gak dikasih apa-apa sama dia? Enggak, Aduh, pencari gratisan itu ya. saya pengen orang saya nggak pernah seperti itu. Saya baru tahu, baru dengar sekali ini. Sekali itu saja. Iya. Di daerah mana? Banten. Kayaknya lupa lagi tempatnya tuh. Laki-lakinya ganteng itu. Gedut-genut pak gede. Gendut gede. Iya. Aduh. Subati ketawa sampai. Kenapa sih buat ketawa? Ya Allah Gusti. Terus bagaimana rasanya sampean? Oh, saya juga takut. Takut ya? Ya satu nggak pernah seperti itu. Lihat Tapi enggak sempat diapa-apain. Oh enggak. Lihat perempuan mandi aja saya nggak pernah. Di rumah juga. Malah sampai laki-laki diseliatin dia gitu, Iya. sama laki-laki. Aduh ya Allah Gusti. Kaum lampilot ya betul. Subandi ya pinter ya, ngerti kaum lampilot barang. Iya. Ada lagi? Oh enggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang paling membekas di sampean apa Kang? Oh nggak tahu, saya nggak ada. Tapi kayak tadi itu membekas banget lah ya, teringat ya. Iya. Siang malam itu kejadiannya. Siang. Karena saya suka ketakutan kayak begitu, ngajak-ngajak kayak begitu. Ya saya udah habis pikir kenapa dia yang diajak ya? Dia kan ya sorry mohon maaf tampangnya dekil gitu, kotor gitu loh kan. Iya. Mendingan ngajak Irul ya kalau Irul gelem. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ayah wayanya namanya di jalan ya. Saya masih ketawa malah itu ya. Jadi sampean disuruh mandi, Iya. baju dilepas sama dia, enggak? Saya buka bajunya. Oh gitu. Terus disuruh nungging gitu. Iya. Terus dia mendekati. Iya. Nah, saya nggak mau sana. Tapi dia sudah lepas baju juga. Iya. Tapi untungnya enggak jadi. Nggak jadi. Karena sampean enggak mau. Nggak mau.
Ya Allah ya Robbi. Hati-hati di jalanan, jaga diri baik-baik. Tapi tolong pikirkan setelah nanti sholat omongan saya tadi, ya. Akan lebih baik buat Kang Tony kembali pula, rawat keluargamu, jalani kehidupan normal, bekerjalah. Tugas kita menafkahi anak-anak, ya. Mau melanjutkan perjalanan? Ya, melanjutkan. Hati-hati, ya. Sehat selalu Kang Tony ya. Hati-hati. Tetap bertahan dengan prinsipnya tidak mencuri, tidak meminta. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kaget dengan pengalaman dia tadi yang di stop laki-laki sampai seperti itu. Tapi inilah di jalan raya ada saja kejadian. Dia buat siapapun, teman-teman hati-hati. Dan buat panjenengan semua yang ketemu musafir atau DGC, datangi mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan Anda. Terima kasih, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.